Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada berita terbaru. Oke, ini kita bawa santai, bawa anteng. Oke, langsung kita belak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Mas Hasto, Anda sempat katakan tadi bohong adalah strategi. Strategi. Oke, bohong adalah strategi. Kebohongan komentar kan? yang tadi Anda Saya no komen guys. Oke. Berulang kali dilakukan. Artinya bisa dikatakan gini, PDIP ketipu abis-abisan. Kalau kata orang, kalau orang baik itu biasa ketipu. tapi ya buat kita nggak ada masalah. Karena kami politik kan diajarkan pada nilai-nilai kebenaran itu. Maka mengapa di dalam filosofi wayang, seorang raja yang paling bijaksana, itu namanya Pandu Dewanata, itu darahnya putih. Karena dia melambangkan suatu lambang yang paling agung dari seorang pemimpin, itu tidak bohong. Jadi ketika kami katakanlah dibohongin seperti itu, kami tenang-tenang aja, karena itu bukan di kami. Itu kepada orang yang berbohong, dan akhirnya rakyat yang menilai. Pada akhirnya, apakah seorang pemimpin betul-betul membangun karakternya, dan dengan karakter itu dia menjadi suri teladan yang kemudian menjadi inspirasi bagi banyak orang, atau karena demi ambisinya bohong pun dilakukan. Buat kami nggak ada masalah. Mas Hasto gini, di program yang sama Livian Point waktu itu saya komen saya guys, langsung komentar. Sempat seru sama Pak Jokowi juga, tapi beliau sempat ngomong gini, Pak Jokowi itu berubah luar biasa. Oh, ini Pak Lembong, terutama di periode kedua. Dia bukan lagi Jokowi yang dulu, ketika dulu bersama dengan Mas Thomas masih jadi wali kota Solo, bahkan jadi presiden di awal-awal. Mas Hasto ngerasa perubahan itu gelagatnya berubah sejak kapan? Kalau saya itu pada awal periode kedua, saya lihat itu ada acara di Papua. Loh, kok aspek-aspek pencitraan masih dikedepankan. Nah, padahal saya ketika periode pertama saya kan menjadi deputi tim transisi. Saat itu saya membawai oil and gas. Saya ditanya Pak Jokowi, mafianya gimana? Mafia migas, termasuk mafia import. Saya jawab, nggak ada Pak mafianya. Loh, kenapa? Kaget beliau. Karena mafianya adalah istana sendiri. Oh ya? Tanpa campur tangan dari penguasa, nggak mungkin ada mafia. Artinya ini saya komen guys. Pak Jokowi lah yang harus komentar kalian. Hukum itu sebagai jalan menciptakan keadilan agar tidak ada mafia. Itu saya laporkan secara resmi. Tertulisnya ada. Maka tugas Pak Jokowi untuk melakukan pemberantasan korupsi agar istana tidak bisa disalahgunakan. Dan itu senafas pada tanggal 17 Oktober 2014. Sebelum beberapa hari Pak Jokowi dilantik sebagai presiden, setelah Jumatan, kami makan bertiga, Ibu Mega, Pak Jokowi, saya sebagai saksi. Lalu Pak Jokowi nanya, Bu, apakah ada arahan bagi saya sebelum dilantik? Jawab Ibu, Dek, ini dari Bapak saya. Jangan lihat istana dari sisi terangnya, sisi gemerlapnya. Tetapi kenali sisi gelap itu, maka Dek Jokowi akan jadi pemimpin. Nah, kemudian saya melihat ketika pembukaan Asian Games, yang naik motor itu berubahnya makin kepada egosentrisnya itu makin dominan, termasuk upaya-upaya untuk memperpanjang kekuasaan. Mungkin kawan-kawan elit PDI Perjuangan bisa move on, tapi Bu Mega itu kan ibaratnya ibu dan anak, ibaratnya Pak Jokowi itu parah hostnya, anak yang bukan anak kandung tapi semacam anak kesayangan yang kemudian bahkan Bu Mega bisa merelakan kursi presidennya saat itu dicalonkan sebagai presiden oleh kader PDI Perjuangan, diserahkan ke Pak Jokowi, diusung lagi di 2019, bahkan sampai akhir sebelum terjadi strategi kebohongan itu masih percaya sama Pak Jokowi dan ibaratnya terluka lagi. Gimana hubungan Bu Mega sebetulnya? Ya, sebenarnya justru kami yang bilang, udah Ibu, udah seperti ini Pak Jokowi. Lalu ketika kami mau merespon, ya biasa kan, kadang-kadang kita ini kan fighter. Apalagi untuk membela konstitusi dan demokrasi dari rakyat, agar ke depan tidak ada lagi penyalahgunaan kekuasaan atas nama dan alasan apapun. Tapi Bu Mega mengatakan bahwa kekuasaan bisa merubah seseorang. Sabar gitu. Ketika Pak Rudi bertemu dengan Ibu Mega, kurang apa itu perasaannya?
kita semuanya, perasaannya sudah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Livi bisa bayangkan 23 tahun, ya kecuali 23 tahun kami hanya menggali manfaat. Tulis komentar ya, saya no komen. Kami menjaga, menjadi benteng, dan hal-hal negatif itu sering ditimpakan kepada Ibu Mega dan PD Perjuangan. Hal yang positif diambil oleh Pak Jokowi. Itu pun kalau selama bangsa ini bagus. Tapi pada akhirnya kan kita melihat bahwa nasib bangsa ini dipertaruhkan ke depan, apalagi sekarang misalnya kekuatan-kekuatan oligarki itu berbicara dan kemudian dibiarkan, supremasi hukum terutama. Bahkan kemudian saya baca-baca buku ini, saya teringat pernyataan dari Lee Kuan Yew ketika pisah dari Malaysia. Beliau kan menangis, lalu mengatakan kata-kata yang penuh filosofis bahwa jawaban dari seluruh persoalan, karena Singapura terdiri orang India, orang Melayu, kemudian Cina, yang tiga-tiganya itu punya karakternya masing-masing yang tidak memberikan energi positif saat itu, tapi akhirnya jawabannya adalah supremasi hukum. Nah saat ini supremasi hukum kan betul-betul turun ke titik nadir. Bahkan kita hampir sudah di bawahnya India. Ini kan menjadi persoalan. Sementara kami diajarkan untuk membangun Polri agar budaya hukum, tertib hukum, keadilan itu sama dengan Malaysia, sama dengan Singapura setidaknya. Dan kemudian TNI Polri kita juga, TNI kita menjadi penjaga kekuatan pertahanan yang disegani dunia internasional. Jadi kami lihat secara organisasi, bukan orang per orang, tapi ini kan kemudian melalui pemilu 2024 itu semua menjadi persoalan. Jadi kesedihan kami di situ. Kalau kami kesedih bukan karena dikhianatin, itu udah biasa terjadi sebagai kehidupan. Tetapi yang kami sedih kan, yang Ibu Mega bersedih, kalau kami boleh katakan kami semua menangis, itu ketika nasib bangsa dipertaruhkan karena ambisi. Nah, pengkhianatan terhadap PDIP bisa dikatakan pengkhianatan terhadap demokrasi. Sekarang ada gugatan ke MK. Pengkhianatan demokrasi. Tapi kan kita juga sama-sama tahu, MK juga mengabulkan dan meloloskan Gibran kemarin masuk di Pilpres. Percaya dengan produknya? Maaf kalau saya tanya itu ya. Ya sama dengan tahun 96, ketika kantor partai diserang luluh lantak, lebih dari 104 meninggal. Saat itu Ibu Mega memilih jalan hukum. Lalu semua bertanya, Ibu, ini semua polisi, kejaksaan, kemudian hakim dikuasai oleh Pak Harto. Kenapa kita repot-repot gugat? Jawaban Ibu kan, masa di antara sekian banyak hakim, polisi, kejaksaan, tidak ada yang punya hati nurani. Selama mereka digerakkan hati nurani, dan satu aja kita menang dari 236 gugatan, itulah moral force, itulah kemenangan kita. Maka kami melihat dari pidato tadi Pak Ganjar Mahfud di MK tadi pada pengantarnya, hakim MK, 9 hakim MK ini kan didesain untuk punya sikap kenegarawanan, untuk mengepentingkan kepentingan bangsa dan negara, untuk melihat pemilu bukan pada hasil tetapi prosesnya. Ketika mereka semua mengingkari, ini tanggung jawabnya ke Tuhan. Sekiranya tanggung jawab itu akan dibawa dengan membiarkan kerusakan demokrasi, kemudian pengkerdilan terhadap suara rakyat, maka akan menjadi beban dari tidak hanya 9 hakim, tetapi juga bagi bangsa ini ke depan. Sehingga ke depan seperti nggak ada pemilu lagi, nggak akan ada pilkada lagi, semuanya sudah diatur. Ini pun semua sudah bisa diatur dari depan melalui penggunaan instrumen negara dan sumber daya negara yang sangat luar biasa. Jadi kami diajarkan pada keyakinan bahwa ketika kami kokoh berdiri pada keyakinan, maka kebenaran akan menemukan jalannya. Dan itu ada kesabaran revolusioner. Yes, itu kesabaran revolusioner. Yang jadi pertanyaan gini, kalau memang ternyata meskipun kita nggak boleh pesimis ya dengan hasil, apa yang digugat itu nggak sesuai dengan harapan, gimana Mas? Loh, kami sesuai dengan harapan bahwa setidaknya pemilu ini 2 putaran. Karena sejak awal kan kami mengatakan perolehan Ganjar Mahfud ini di lock. Itu yang 17%. Saya mau tanyakan Lalu partai-partai pendukung Ganjar Mahfud sebagai suatu pembelajaran agar ke depan tunduk pada kekuasaan
dikerdil-kerdilkan yang ancamannya pada P3, maka saya katakan Pak Jokowi ini bisa tercatat sebagai presiden yang memiliki legacy buruk. Tidak hanya masalah demokrasi, tetapi juga menghilangkan sejarah Partai Ka'bah yang menjadi suatu gambaran kehidupan politik kita sejak sebelum merdeka. Kalau kita lihat dari partai-partai yang bergabung ke P3, mereka telah berjuang jauh sebelum Indonesia merdeka. Mas Hasto, gini, ketika salah satu poin dari tuntutannya itu adalah melakukan pemilu ulang tanpa Prabowo Gibran, mendiskualifikasi Prabowo Gibran. Saya ada komen ya, setuju komentar. Yang menyatakan ini parah, Pos. Gimana respon Anda soal itu? Ya, untuk membangun bangsa ini nggak ada kata terlambat. Karena di atas hukum ada etika dan moral. Maka Prof. Yusril juga tidak hanya bicara hukum prosedural, tapi di atas hukum ada etika dan moral. Nah, beliau berbicara juga dengan nuraninya, dengan pengalaman-pengalaman dari perjuangan bangsa ini. Nah, ini yang kita lihat, dan secara konsepsi, secara prosedural pun ini hak konstitusional yang dimiliki oleh Ganjar Mahfud. Bagaimana kita mau bicara hasil kalau kita tidak berbicara proses? Mana ada tiba-tiba lahir seorang bayi tanpa suatu proses. Bagaimana seorang mencapai gelar doktor tanpa dia mengikuti suatu proses? Tidak bisa. Dan ini sangat berbahaya. Argumentasi dari Prof. Yusril sangat berbahaya, ya termasuk terkait dengan agama sendiri. Karena nanti kita tidak bisa mengajarkan sesuatu yang baik tentang adab, tentang nilai-nilai kejujuran, tentang budi pekerti. Karena kemudian segala sesuatunya hanya berorientasi kepada hasil. Istilahnya kamu melakukan kecurangan masif, ibaratnya silakan kamu melakukan segala cara, yang penting hasil tercapai. Ini nggak bisa dibenarkan dengan cara pendidikan agama sekalipun, pendidikan budi pekerti sekalipun. Kita justru harus melihat proses. Ini yang kami harapkan hakim Mahkamah Konstitusi melihat satu rangkaian ini. Mas Hasto, di program ini juga saya sempat ngobrol sama Mas Budiman Sujatmiko ya. Terlalu fantastis suara kita ini turun dari 58 menjadi 49 gitu ya. Terlalu fantastis, dan pasti keguncangan politiknya luar biasa jika itu terjadi. Entah pada kami, entah pada KPU, entah pada pasangan 1 dan 3. Mengada-ngada, ya. Mengada-ngada menurut Anda? Mengada-ngada. Sampai menjatuhkan 58 menjadi 49 hanya untuk bisa masuk putaran kedua. Menurut saya, kalau itu bisa dibuktikan, kalau itu kemudian diputuskan padahal buktinya saya yang nggak yakin itu bisa terbuktikan, akan menimbulkan chaos berkepanjangan. Mas Budiman sempat ngomong gini, mana mau orang disuruh pemilu ulang, nanti yang ada malah jadi chaos. Gimana tuh responan? Ya, persoalannya bukan pada mau atau tidak mau. Persoalan adalah hak konstitusional yang kemudian kami sampaikan, karena ada ketidakadilan, ada abuse of power yang semua bisa menangkap. Emangnya nggak ada itu tekanan kepada kepala desa, kan masif. Emangnya nggak ada istana dipakai untuk melakukan pengorganisasian, kan begitu banyak bukti. Emang tidak ada tekanan-tekanan dari aparatur negara, penggunaan bansos, itu semua kan secara telanjang di depan kita. Nah guys, saya no comment, simpulkan kalian sendiri di kolom komentar pokoknya. Apa menurut kalian, tulis di kolom komentar. Nah, saya akhiri, pokoknya ingat pesan saya, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, apalagi termakan isu hoax. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.